Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Ya, dan seperti biasa juga saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Associate Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM HUM ya. Atau biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo. Malam nih. Apa kabar? Alhamdulillah nih. Wah. Sedang apa nih ya? Harus baik dong harusnya. Tapi suasana politik sudah mulai mau penghitungan suara ini memanas katanya. Iya ya. Kok tambah hot gitu ya? Masya Cak biasa Bowo? nih. Makanya janganlah politik. Tahu apa sih arti politik nih? Apa-apa? Kumpul-kumpul kritik-kritik. Tanya. Oh. Ya enggak? Tanya ya. Betul, Kumpul-kumpul betul. kritik-kritik politik. Makanya nggak usah politik nih. Ya. Yang penting bagaimana tahu tentang aturan-aturan itu yang penting. Harusnya. Kalau sudah tahu tentang aturan-aturan, berarti mencerdaskan suatu bangsa dulu atau masyarakat dulu. Itu Ya. sebenarnya tujuan negara pemerintah itu. Kalau saya demikian nih. Jadi seperti itulah. Kalau sudah seperti ini nih, saya berulang kali ini sama kesel. Jadi kalau sudah bicara masalah kepentingan-kepentingan, punya ide dan sebagainya sudah lain. Semangat untuk kemerdekaan sudah tidak lagi. Semangat untuk berkuasa itu memang demikian. Ya, memang semua gitu kan, Cak Bowo. Ada tendensinya orang masuk dunia politik itu pasti ada Oh maksudnya. iya, ada motivasi. Pasti. Kalau nggak motivasi ya, iya. Manusia kan punya motivasi. Iya. Kalau nggak motivasi ya, ini tahu orang Apa-apa? telanjang di jalan. Hah? Orang telanjang di jalan tahu nggak? Kenapa? Kenapa? Orang nggak punya motivasi. Kasih uang ya mungkin nolak. Iya nggak? Iya. Ya, Ya, kasih sekarang uang nggak tahu soalnya, ya tahu ya itu. Nah dari situ lah, memang tapi harus ada suatu ada hal-hal ini perlu diingatkan bahwa ketika nantinya kalau politik ini terus begini ya, ya toh disibukkan dengan adanya ya itu kumpul-kumpul dikritik-kritik, akhirnya itu nantinya menjadi satu kalau kritik-kritik sana kritik-kritik sini ya bisa jadi berdampak juga nih. Iya, betul. Ya. Ya memang semuanya itu harus konsisten ya dengan janjinya kan seperti itu. Iya, jadi semua itu perlu sekali ya toh. Kalau dulu jiwa raganya ya toh, sekarang nggak diperhatikan ya dulu jiwa raga merdeka, sekarang jiwa raga diasuransikan dulu nih. Iya nggak? Iya. Asuransi jiwa raga, jiwa seraya ya toh. Nah, akhirnya supaya pendidikan dan sebagainya penting sekarang itu asuransi. Tapi banyak asuransi nih. Asuransi ya tipu menipu juga banyak nih. Tipu menipu atau tidak menepati Ya komitmennya? namanya tipu-tipu pokoknya orang nggak tempati janji itu kan amsong ya kan contohnya polisnya sudah batas waktunya dijanjikan oh ini nanti di anu lagi contohnya bikin nggak bagus makanya hati-hati kalau asuransi lebih baik kalau bisa simpan di bank. Kan beda tujuannya, Cak Bowo. Kalau nggak dibayar lebih baik bank sih bayar apalagi Nah, tujuannya beda, Cak Bowo. Kalau tabungan di bank itu kan memang untuk simpanan, Iya. gitu kan. Tapi kalau asuransi kan memang untuk jangka panjang, untuk masa depan. Kalau nggak bisa langsung itu diambil cepat, sekarang. tinggal waktunya polis ya dibayar. Tapi kalau di bank oke, pokoknya gak bank tut, ya kan? Bank Bowo oke, Iya. malah bunganya Jadi saya banyak, boleh ya nggak? nyimpan di Aman. bank Bowo boleh ya? Oh, aman. Oh, aman ya. Oh. Aman. Berbunga Sampai banyak ya, saya Cak ya? apa? Berbunga banyak ya, Oh, Cak ya? tabungannya berapa sampai saya pokoknya bebas, ya loh. Iya, iya, Daripada iya. nyimpan di asuransi ternyata hasilnya sekarang ini banyak asuransi yang bodong dan tidak dibayar nih. Sebentar, Cak. Apa? Sebenarnya kalau kita bicara soal klaim yang tidak dibayar Iya ya. ada aturannya nih. Memang ada aturannya. Iya. Undang-Undang nomor 2 tahun 92 nih. 92 ya. PP 73 tahun 92 juga. 92. Iya. Tapi kalau perdata kenaan nih 1423 tentang masalah hubungannya dengan manifestasi. Tapi bukan Ini itu kan nih. memang wan prestasi toh, Cak. Karena tidak memenuhi kewajibannya kan berarti wan prestasi. Oke, tapi kalau itu nih, tapi Iya. kalau sudah ada pengacara yang somasi, jret 1 2 tindakan bablas nih dengan rangkaian tipu saja bisa masuk yaitu tentang konstruksinya ke pidana nih. Oh bisa ya, Cak? Oh ya? bisa. Oh.
Jadi memang konsepnya nih, jadi yang pertama adalah konsep kan gitu nih. Perannya nih, wah dijanjikan ini begini begitu, ada perjanjian nih, konsepnya kan begitu. Tahu-taunya paskanya, oh begini begitu, yang ini yang itu, aduh sudahlah itu kan berarti penipuannya di situ. Sebentar ya, sebentar. Oh, ya. Kadang-kadang ya dari pihak asuransi, Apa? mungkin bukan pihak asuransinya yang Apa? salah, mungkin Apanya? bisa jadi agennya yang jual, sales asuransinya. Mungkin di awal ketika dia menawarkan produk asuransi tidak menjelaskan secara jelas sehingga konsumen itu salah persepsi. Mungkin gitu. Ada yang seperti itu kan, Cak? Nah, Ning, kalau seperti itu gimana? kalau sudah ada suatu polis, berarti ada masa tengah waktunya. Uang yang berapa, investkan berapa, cereng gitu ya. Ya. Kapan jatuh temponya, cereng. Terus kan kalau kita bicara pasal tadi saya sampaikan 27 dan sebagainya, Undang-Undang nomor 2 tahun 92, PP 7392, batas waktu 30 hari toh, Ning. Ya. Kalau 30 hari enggak berarti apa? Bodong kan? Ya, Sama mungkin yang lain. ditanya dulu kenapa gitu, Cak. Ada keterlambatan kenapa? Permasalahannya di mana gitu ya? Apakah memang kita kan kalau mengajukan klaim kan pasti ada syarat-syaratnya kan? Apakah mungkin karena persyaratannya itu belum lengkap atau gimana kan gitu, Cak? Simple nih, asuransi simple. Makanya dengan demikian, hati-hati ke asuransi sekarang. Contohnya klien saya ini nih, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar gak dibayar. Padahal asuransinya BUMN, gak main-main ini. Alasannya apa, Cak? Alasannya dan ini pokoknya, kan pokoknya begini masih tidak ada uang dan sebagainya, laporkan aja. Berarti asuransi BUMN bisa aja. Masa bilang nggak ada uang? Loh, ya apa kalau nggak ada? Kalau ada uang untuk apa disomasi? Untuk apa dilaporkan? Nggak usah dilaporkan nih. Nah ini memang nggak. Nah, ini kan sampel ya, sampel saja. Ini ada 10 miliar nih, main-main nih. Nah makanya hati-hati masyarakat jangan percaya sama asuransi. Ya toh itu biar asuh BUMN dan sebagainya belum tentu nih. Ini fakta. Mau tunjukkan fakta? Silakan ada. Nggak main-main ini. Buktinya 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Push ngeong bablas ini, ya kan? Ya. Kayak kentut tuh, dus itu kentut. Ya. Jadi semua bingung semua ini masyarakat resah dengan adanya asuransi ini. Makanya orang asuransi, aduh, preketek sudah. Ini nggak satu orang nih ini, berbagai macam sampai ngeluh. Ini gimana? Waduh sudah. Tapi Cak, mungkin tidak semua asuransi juga seperti itu. Tertentu aja. Sekarang itu nih, asuransi apa aja? Saya nggak mau nyebutkan. Sudah ada sampling 2 asuransi. Kayak gitu. Asuransi sudah gak main-main. Berdirinya sudah gak main-main nih. Makanya saya dengan demikian kan sedih kalau ada seperti itu. Orang masa tua kepingin asuransi supaya nanti tuanya bisa enak. Gak jelas. Kalau gitu, Cak. Contohnya orang sudah tua ini, pensiun diasuransikan uang belum, ternyata sudah batas waktunya polisnya sudah gitu nggak dibayar. Harapannya kan nanti masa depannya kan enak. Nah oleh karena itu makanya hati-hati sekarang ini. Ya toh kita bicara tunduk apakah OJK lah, kita bicara ya gak ada kalau mau nuntut silakan bahkan gitu nih. Kalau mau nuntut silakan kemana aja loh. Uangnya sendiri diminta malah disuruh silakan pas hukum ini gak benar ini. Kalau dari pihak asuransinya sendiri apa aja keberatannya? Mungkin ada. Nggak punya uang. Bilang uangnya, gitu uangnya masa? kena begini begitu. Ini ada. Mungkin ada persyaratan yang mungkin belum dipenuhi atau apa gitu. Sudah nih nggak ada penuh. Ketika asuransi ada polis nomor dan registrasi sudah berapa sudah tetapi direktur jebret tanda sampling nggak ada persyaratan demikian enggak nih. Makanya hati-hati. Atau ada itu, Cak Bowo, mungkin kan ada ketentuan polis kan banyak kan ketentuan polis kan? Banyak. Terus mungkin ada satu yang mungkin tidak dipenuhi, mungkin. Enggak. Batas waktunya tinggal kenapa? Ngomong kalau asuransi sekarang ini menyangkut masalah keuangan. Oh. Ya. Jadi informasinya begitu kepada nasabah. Oh iya. Karena ada masalah keuangan intern gitu maksudnya. Kalau mau buka silakan, di mana aja loh. Malah digitukan nih. Berarti apa nih? Berarti kalau bahasanya nakalan ini. Berarti gimana langkah hukumnya, Cak Bowo? Lah tadi saya sampaikan.
Ya tadi bicara Ya. masalah asuransi, nah ini agak Kenapa, Cak? ya tegang, Oh, dari mana tegang. tegang. Oh. Kalau gini nanti tegang, jadi stroke. Lebih baik kita ngomong, jadi begini. Ah, Slow, Cak, slow. slow, ya. Jangan senyum. Ya udah tak serius. Serius ya. Pertama adalah kalau asuransi, waduh, begini begitu. Pokoknya ketika menyampaikan asuransi ini ada suatu buayan, ada ayunan, ada janji-janji yang tidak sesuai, brosur-brosurnya demikian. Ternyata setelah pascanya blegedes nih, tahu blegedes? Seluruhnya bleset. Bleset nih, makanya ingat. Makanya saya nggak satu dua. Lah ini banyak, makanya banyak yang ngeluh. Jadi masyarakat yang ngeluh, tumpuan inilah. Maka dia tuh, loh, saya suruh datang. Kalau sampai ada nantinya. Nggak tahunya datang ke kantor. Oh, Ke kantor Pak Bowo. oh kantornya Bapak. Terus Saya kira gimana? dia datang ke jadi audien. Ya. Hmm, Kenapa? Lihat. hmm, Makanya kenapa kok saya lihat hukum di mata Bowo nih. ya, ya, Surabaya ya, TV. ya. Akhirnya tahu ya begini, akhirnya datang. Kenapa nggak di Surabaya TV? Aku jadi malu. Apa punya uang malu? Akhirnya itu otomatis saya sampaikan sehingga sampai saya LP-kan. Oke. Gak main-main. Saya LP-kan itu asuransi itu. Kenakalan gitu. Ya, 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 Makanya ya, ya. biar masyarakat itu tidak terkecoh. Mhm, Kalau ada, mhm. berapa ini? Ini ada konsa ini. Ada kuasanya semua, laporannya semua. Makanya saya hal ini nih, kasihan. Maka dengan demikian perlu sekali hati-hatilah. Ya, ya, ya. Kalau menempatkan sesuatu yang berhubungan untuk masa tuanya, masa depannya dan sebagainya. Iya. Jangan, itu kasihan. Ini uangnya pedih, carinya susah. Masa-masa kepingin seneng akhirnya seperti ini. Nah itulah. Maka hati-hati. Makanya lebih baik simpan di bank aja ya. Bisa. Oke, tahan dulu ya, Cak ya. Oh, tahan dulu. ya. Ada Iya. apa kok tahan? Nanti lanjut lagi. Kita break sebentar ya. Iya. Karena dia mau lewat. Apa? Kereta api apa? Pesawat? Si Kumu lewat. Oh, Sikomo. Oh, justru ada Sikomo ini. Justru ada Iya, iya, Sikomo tambah macet, Neng. Enak gak ada pejabat yang lewat. Oh ya, sabar, Cak. Jangan tensi tinggi dong. Pejabat tambah ada Komo lewat tambah susah masyarakat. Iya, iya, iya. Tambah iya. enak, tambah susah. Tahan ya, tahan. Wah, Oke, ini santai, ujian, Neng. tahan Iya, ya. santai. Oke. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap dihukum di Mata Bowo. Maaf, bisa tolong pakai tas kain saya saja? Tidak usah pakai kresek. Tidak perlu langkah yang sulit untuk menyayangi bumi kita. Jika satu orang di bumi ini mengurangi penggunaan tas plastik, maka akan banyak ekosistem yang terselamatkan. Nobody cares at the international festivals whether you are a gypsy or not. People see a film and they either like it or they don't. I am proud of my work because it gives people an insight into a world that is mostly ignored. The creche provides childcare for working mothers. Someone had so dead so long ago. Oh, I'm dreaming out for my dreams to be heard. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu ke Landasan pantai Depok berada di tepi Laut Selatan.
Lokasinya hanya beberapa puluh meter ke arah timur dari lokasi pasar ikan Pantai Depok. Selain terbang dengan gantole bermesin, ada pula parasailing yang ditarik menggunakan mobil jeep di tepi pantai. Oke, apa kabar pemirsa Tri UKM? Kembali hadir bersama saya Hendra di Tri UKM, dan seperti biasa Tri UKM kita akan membahas tentang UKM-UKM yang ada di Surabaya dan di sekitarnya. Ini adalah karya-karya dari teman-teman yang ada di sini, dari Wistara Batik ya. Ya, ini ada topi, nggak cuma tadi topi aku pakai topi apa? Topi apa tadi? Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Hukum di Mata Bowo dan kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo. Ya Cak ya. Dalam nih. Balik lagi Apa itu? ke masalah klaim tadi loh, Iya, Cak betul. Bowo. Iya, biasanya itu banyak sekali yang khususnya masalah investasi lah, begini, begitu, banyak asuransi. Tapi hati-hati. Hati-hati. Apa? Kenapa? Lihat informasi. Berapa asuransi yang ternama, nah berapa nasabah nggak mboten dibayar, ya toh? Ya. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu dengar, ya, jangan sering-sering ya, dengar berapa banyak orang mengeluh, Ya. sampai nggak dibayar, bagaimana nasibnya. Nah, oleh karena orang nggak takut membuka loh. Kenapa? Kok takut membuka? Enggaknya kok. Kalau itu memang faktanya, kenapa? Kok rasa ketakut enggan sama hukum? Makanya lihat hukum di Mata Bowo nggak ada enggan dan sebagainya. Ini terbuka sehingga memberikan satu pencerahan, Ya. edukatif. Pastinya gitu. Iya dong. Nah, Semua permasalahan hukum ya. Nah, salah Ya. satunya adalah ini tadi, Iya. klaim asuransi. tapi jangan satu nih, Ya. masalah cinta. Oh gitu ya. Oh. Berarti saya nggak boleh curcol ya, Cak Ojo. Bowo, nggak boleh. Oke, Jangan itu. siap. Yang penting cerita hukum. Ya, Tapi ya, hukumnya bagus. Ya, betul. Pidana, perdata, semua PT-UN dan sebagainya. Pokok satu nih yang nggak bisa saya jawab. Hukum karma. Oh, hukum karma. Oh ya. Madya. Oh. Maya. Oh. Karma. Iya. Kalau karma kan memang hasil dari perbuatannya yang masa lalu kan, seperti Iya, itu. iya. Jadi oleh karena itu penting sekali. Ya. Jadi orang masyarakat itu memahami hukum. Contohnya demikian. Nah, kalau seperti ini, kenapa sih asuransi kok seperti ini? Ada apa? Lah ternyata memang katanya masalah keuangan, seret ini dan sebagainya. Itu kan, nah terus akhirnya jawabannya dulu. Kalau sudah asuransi itu kan berarti modal bersama. Itu pertanyaan yang nggak benar nih. Loh, saudara asuransi, investasi dan sebagainya ini berarti modal bersama. Jadi uang itu dia yang lola lah. Kalau betul itu nggak benar nih. Nah padahal nggak tahu. Ketika konstruksi hukum seperti ini akan menjadi suatu berubah. Orang mengatakan investasi ini berarti kita kerjasama loh. Kalau investasi nanti udah gedenya ngomong, loh ini kan kerjasama kita. Seakan-akan uangnya itu digunakan untuk invest dan sebagainya, invest ini dan sebagainya. Jadi uang itu diputar-putar lah. Dengan demikian kan masyarakat nggak tahu. Makanya masyarakat ini, Pak Bowo tolong sampai ini, ya, ada WA ini. Terima kasih Pak Bowo. Karena Pak Bowo bisa menerangkan jangan sampai saya aja yang korban, tapi yang lainnya itu harus tahu. Jangan sampai ya tahu. Berarti artinya nasabah ini sebenarnya sudah memenuhi semua persyaratan, sudah sesuai dengan ketentuannya, tapi tidak terbayar. Ini Tidak belum pernah mau dibungai, belum pernah ada uang nempel 1 tahun nih. Masa ada, sini saya ditarik sudah polisnya, ternyata nggak dikasih, diminta sampai ini, loh, sudah sampai ya ini,
Saya lihat nih sampai saya kasihan. Ini sudah habis Lebaran. Lebaran kupat loh, nemen juga ada dikasih. Terus Lebaran, mana Lebaran kupat, Lebaran apa lagi? Sudah berapa lama sih Cak bahwa 1 nggak tahun. dibayar? 1 tahun. Sudah lebih dari 1 tahun berarti. Iya. Padahal harusnya maksimal 30 hari ya. 30 hari, 1 bulan kan harus. Nah itu. Iya. Nah ini diputar-putar, akhirnya. Nah, jadi gini makanya. Ini siapa yang tanggung jawab nantinya kan gitu. Lah ini berarti yang tanggung jawab diputar-putar dikarenakan dia selaku apa? Lah selaku direkturnya. Lah kalau direkturnya ini pindah, direkturnya nanti seperti ini siapa? Tetap asuransi tanggung jawab. Oke. Jadi gini loh. Jadi jangan sampai nanti ada penyelundupan hukum di situ. Contohnya begini, saya adalah suatu direktur asuransi lah katakanlah ya. Ternyata uangnya nggak kembali, tapi saya terus pindah sana, pindah situ, pindah sana, kan jabatan yang kena. Jadi orang diputar dikarenakan masalah yang kena siapa nanti. Padahal pidana itu adalah orang yang bertanggung jawab pada waktu itu kan gitu. Nah, kalau nanti ini akan dirombak sebagai suatu pidana menjadi perdata bisa saja, tapi harus ada somasi dulu. Harus disomasi, diperingatkan dulu. Itu Ditegur yang dulu. perdata ya? Oh, kalau ditegur somasi enggak, dikarenakan di dalam 184 Ya. namanya GUAP itu apa alat bukti nih? Alat bukti satu adalah surat, kedua adalah petunjuk, keterangan saksi, ahli dan keterangan tersangka atau terdakwa itu 5. Jadi 2 alat bukti cukup. Makanya somasi itu surat. Kedua adalah surat yang tidak dibayar. Berarti sudah ada 2 alat bukti. Kalau sudah ada alat bukti berarti apa? Berarti sudah bisa menetapkan tersangka. Jadi itu perusahaan asuransinya membuat surat bahwa dia tidak mampu membayar dan tidak mau membayar seperti itu, Cak? Iya. Ada keterangan seperti itu, tertulis? Ada? Lo nggak mau keterangan tulis. Ya disampaikan. Hanya lisan aja atau tertulis? Langsung lisan baris tertulisnya itu kan somasi nih. Jadi hanya lisan aja mengatakan bahwa Ya, kondisi perusahaan sekarang tidak bisa membayarkan klaim karena kondisi keuangan sedang tidak bagus gitu? Iya, biasa itu. Oh. Sekarang ini dikarenakan masalah keuangan, ya memang. Tapi sebenarnya memang mereka tidak ada itikat baik untuk membayar atau gimana, Cak? Maksudnya kalau terlambat saja mungkin oke mereka setuju Nggak membayar, tapi masalah. terlambat nggak apa-apa. Sebenarnya kalau tadi kan ada 2 hal ya yang kita soroti di sini adalah ketika kita mengajukan klaim ke perusahaan asuransi, satu sudah disetujui, tapi ada keterlambatan pembayaran. 1 bulan nih 30 hari kan? Ya. Tapi kalau misalnya tidak dibayar, beda lagi kasusnya kan gitu. Tadi bayar nih, memang Oke. mau dikemplang. Kalau yang keterlambatan, Cak, misalnya kita bicara beda ya, beda kasus ini, Ya, Cak. terus kok. Misalnya keterlambatan Keterlambatan. pembayaran, itu ada sanksinya nggak sebenarnya? Sanksi nih, keterlambatan sekarang kapan uang keluar? Nah terlambat ya kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bertahun-tahun. Tapi dibayar misalnya gitu. Gak dibayar kalau yang kecuali dibayar ini jadi Nggak, perdata beda nih. kasus, Cak, beda kasus maksud Iya, saya. Contohnya begini, Ya. dibayar karena klaim 1 miliar, dibayar berapa? 250 juta dulu. Berarti konstruksinya kan perdata nih. Iya nggak? Jadi itu masuk gugatan perdata. Perdata, nantinya. tapi Oke. kalau tidak dibayar sama Iya, sekali, iya. lain. Tapi Hmm. memang di dalam asuransi itu awalnya mesti perjanjian nih. Ya. Antara pihak satu, pihak dua, bla 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 bla, bla. Wah, pokoknya begini begitu ya. Dianggap perjanjian itu adalah merupakan bagian dari perdata. Ya. Jadi begini ding, memang saya paham perdata itu apa sih? Nah, buku 1 tentang masalah orang, buku 2 kebendaan. Nah, buku 3 ini perikatan dianggap perjanjian itu masuk perdata, Ya. padahal tidak. Kalau Oke. dia tahu konstruksinya tidak, ini bukan perdata, tetapi pidana. Taruh apa pidana? Kenapa? Karena sudah adanya suatu etikat tidak baik, ada niat tidak baik, ada mensreanya tidak baik, Oke. ada dolusnya, macam-macam bahasa Belanda nih. Gak usah saya Ya. kelihatannya bahasa sederhana nih. Wis ono niat gak api, ya itu aja. Nah, itu gak bisa dibahas. Ya. Kalau sudah ada niat tidak baik, contohnya gini nih, kita Ya. bicara masalah, kembali aja, ini adalah pembanding makar ya, makar 107. 107 tidak lepas dari pasal 107 KP, tidak lepas dari pasal 87, tidak lepas pasal dari 53. Kalau 53 adalah ada perbuatan, tetapi yang bicara masalah 107, bahasanya
Setiap orang menginginkan negara yang sehat adalah makar. Tetapi harus ada satu hubungannya dengan masalah tempelannya. Didukung dengan adanya 87 KUHP. Yaitu ada perbuatannya. Ada sudah berbuat, ada yang dilaksanakan. Nah itu baru. Nah kalau ada niat, belum tahu, belum bisa. Jadi harus ngantung pasal 87 dan 53. Kalau kita bicara pasal makar. Nah, kalau bicara masalah tentang asuransi, kembali ke konteks ya begitu, Ning. Loh, ini perjanjian. Kan perdata loh, kata siapa perjanjian? Buktinya, perjanjian begini, tapi kan awalnya perjanjian kan otomatis kan ada sesuatu, bukan kita 1243 nih, bahan prestasi bukan ya. BW ya, tidak kita bisa, saya nggak mau bicara masalah tentang buku 3 dari perdata, tetapi ketika pasca dan pranya dan pra paskanya ternyata ada rangkaian tipu musnah itulah yang membuat suatu penipuan. Kalau orang banyak ya memang perbuatan. Buktinya apa, Cak? Kalau laporan indikasi mengarah ke penipuan misalnya, pidana itu apa? Contohnya, kalau sudah janji, sudah situ menyatakan pada 1 bulan tengah waktu, tanggal, bulan, tahun, iya kan? Tanggal, bulan, tahun, ternyata pada saat tepat itu nggak dibayar. Bukannya itu masih uang prestasi? Hah? Bukannya itu masih uang prestasi? Loh, dia kan membayar. Lah kalau itu membayar, tetapi ditanyakan, disomasi, tidak ada etiket tidak bayar, berarti apa nih? Oke, jadi setelah ada somasi ya? Iya, jangan sampai nggak disomasi. Potong, Ning. Somasi dulu. Oke, jadi setelah disomasi ternyata nggak ada apa istilahnya respon gitu respon positif baru ya, itu bisa masuk ke pidana. Pidana dong, iya. Oke. Kalau pasalnya apa? Sanji Pak. Hah? Sanji Ol. Apa itu? 378, 374. Nggak tahu. Sekarang tanya jangan bahasa Inggris tok, Belanda. Oh iya. Bahasa Belanda itu tadi bahasa Belanda tau. Oh, bukan Sanji Pak, Sanji Ol. Saya tanya. Ngomong bahasa Belanda. Kamu nggak tahu? Tahu aku, tahu. Tahu ya? Tahu. Saya tanya pada audiensi, bagaimana Pak Zainal? Sanji Pak, Sanji Ol berapa? Hah? Loh. Oh. Iya, itu. Namanya benar itu, betul. Berarti penipuan, penggelapan. Okay. Nah, tapi ada lagi, bukan Sanji Ol. 379-nya, Ning. Memang kalau ada laporan banyak, berarti apa? Apa? Ya perbuatannya memang dia itu proporsinya demikian, tipu menipu kan gitu. Lah banyak sekali kalau itu sudah. Ukuran banyak itu berapa orang, Cak? Lebih dari 1, 2 orang. 2 orang tuh sudah dibilang banyak? Banyak sudah. Lebih dari seorang berarti apa? Berarti adalah pekerjaannya, profesinya. Begitu Ning Waria. Oke. Kayaknya panas ya ini ya. Siapa panas? Ya. Topiknya ya? Iya. Dan saya nggak panas, dingin nih. Semakin malam semakin dingin. Semakin dingin. Iya. Oh, siap. Oke, mungkin di studio juga sudah mulai panas ini, pengen bertanya-tanya. Monggo silahkan yang berkaitan dengan topik ataupun di luar topik ya. Kalau ada yang ngantuk berarti dingin. Oh, gitu. Dia dulu, ada yang ngantuk nggak? Kak Bawu ngantuk. Siapa yang ngantuk? Lo katanya kalau ada yang ngantuk, nggak ada yang ngantuk. Berarti kan nggak panas, nggak dingin nih. Oke. Apa? Dingin Pak, kalau ngantuk dingin. Berarti apa? Katakanlah tadi ada sedang-sedang nih. Tahu sedang-sedang? Ya. Ya nggak dingin, nggak panas, itulah namanya. Makanya ini jadi sedang-sedang aja lah. Ya. Oke. Yang di studio mungkin mau bertanya, monggo silahkan. Bisa yang sesuai dengan topik pada malam hari ini atau mungkin di luar, monggo silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong asuransi. Ya. Lalu mengharapkan klaim atau jaminan itu berapa gitu. Misalnya orang asuransi kesehatan. Bayar iuran, nanti kalau dia sakit maka dia akan dibiayai dari sakit itu, juga kebakaran dan lain sebagainya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Bowo ada yang klaim itu sudah jatuh tempo, ya kan? Investasi ya? Apa? Asuransi investasi. Asuransi investasi. Iya. Nah, itu lain lagi ini baru ini ya. Yang saya tahu itu asuransi dari dulu itu. Mohon maaf karena pemirsa banyak yang lihat kelihatannya tema ini
ini banyak yang pesen, mohon disampaikan namanya dulu. Oh ya. Namanya ya, soalnya banyak ini nggak bisa diulang soalnya ya. Ya, Nggak warta berita soalnya. On air nih, gimana namanya? Ya, nama saya Zainal Arifin. Iya. Ya, dari Tambak Langun. Ya. Asuransi itu adalah suatu bisnis ya. Ya. Sebuah bisnis. Tapi kalau saya perhatikan betul, ini berbau spekulasi. Kenapa saya katakan berbau spekulasi? Karena asuransi ini menyerap uang publik. Nah, setelah uang publik ini terkumpul, terus mau diapakan uang publik itu? Nanti dalam perjalanannya kan ada orang yang harus, misalnya sakit, biayai, dan lain, bisa kebakaran, harus bayar klaimnya. Ini macam-macam. Nah, uang ini kalau sudah ngumpul, maka uang ini harus bisa berkembang, bergerak. Harus dibisniskan lagi uang itu. Kalau tidak dibisniskan, dia ngumpulin duit orang itu kalau uangnya tetap, sedangkan orang jatuh tempo apanya klaimnya itu kan tidak ada duit dia. Uangnya tidak berkembang. Sedangkan setiap perusahaan asuransi itu pasti banyak sekali namanya karyawan. Ya, nah dari sini kalau saya perhatikan apa yang disampaikan Pak Bowo tadi, setelah jatuh klaim, uangnya katanya tidak ada. Nah ini kalau uangnya itu memang tidak ada, kalau situasi bisnis sekarang ini memang agak sulit situasinya itu ya. Yang namanya bisnis. Karena apa? Bukan karena bisnisnya yang sulit, tapi yang sulit itu karena kompetisinya yang sudah sangat kompetitif sekali. Jadi orang ini kalau mengumpulkan uang publik, terus setelah banyak mau dikemanakan? Nah, perusahaan asuransi harus betul-betul punya orang-orang yang memang bisa mengelola uang itu. Kalau tidak bisa mengelola uang itu, maka uang itu mandek. Akhirnya jatuh klaimnya itu ya seperti katakan Pak Bowo tadi itu. Nah, seperti itu kurang lebih Pak Bowo yang saya pahami tentang asuransi itu. Makanya saya sendiri kadang-kadang tidak berani cidek-cidek sama namanya asuransi itu. Asuransi ada asuransi orang sakit. Ketika orang sakit itu karena kecelakaan, maka tidak bisa dibiayai karena dia kecelakaan. Ada asuransi, misalnya BPJS, asuransi kerja. Orang itu ketika melaut, dibayar. Misalnya kecelakaan di situ, meninggal, bayar asuransinya. Lalu saya tanya, bagaimana kalau dia itu kecelakaan tidak di dalam pekerjaan? Ketika dia mau kemana terus kecelakaan, ya tidak bisa dibayar Pak, ya percuma kalau gitu. Saya yang butuh itu teman-teman ini dari nelayan itu supaya bisa diasuransikan sewaktu-waktu dia kecelakaan atau apa, baik itu bekerja atau tidak bekerja, itu bisa mendapatkan klaim asuransinya. Jadi jaminannya itu bisa ada. Nah itu yang memang ya pernah saya bicarakan seperti itu. Jadi asuransi itu hanya misalnya asuransi kematian ya kematian saja, asuransi kecelakaan ya kecelakaan apa. Jadi sangat spesifik sekali. Dan ini ya menurut saya kadang-kadang wah, semoga-moga si penting selamat sehat itu aja yang paling penting. Nggak usah ikut asuransi kalau saya. Terima kasih. Oke, jadi Pak Arifin ya memberikan pendapatnya. Ya pendapat komentar memang sama mati pendapatnya memang oke lah. Jadi bukan lagi komentar dan pendapat Pak Zainal Arifin tadi, yaitu memang hati-hati. Contohnya demikian ya. Asuransi Jiwasraya ini, jangan main-main ini sudah memang sudah ada somasi, bahkan dilaporkan ini, jangan main-main. Kenapa? Ya tadi diminta kok nggak ada uangnya. Kan itulah menjadi satu apa yang disampaikan ini baik sekali kalau ini asuransi investasi. Jadi melalui katakanlah BRI melalui ini kan itu. Harus penampungan dulu di mana? Karena di BRI ini, kemana ini, ujung-ujungnya Jakarta kan itu. Jadi dengan demikian, yang dibidik adalah ketika adanya lokus dan tempusnya itu. Di mana uang itu diterima, di situ. Makanya jangan sampai gampang-gampang menerima uang. Meskipun dia itu adalah merupakan satu bagian dari hanyalah pekerjaan terima, tapi jangan lupa. Ada pasal Sanji Pak Sanji Ol, 378, 372, 379. Tapi lihat, meskipun dia nggak tapi pasal 55, turut sertanya.
Bisa terjadi 55 itu karena bisa. Atau memang pasal 4 berkelanjutan, itu bisa lah. Oleh karena itu, janganlah menampung gampang-gampang, bank-bank menampung. Kalau asuransi tidak kredibel, jadi nantinya bisa menjadi satu, yaitu contohnya pasal 55. Nah ini fakta. Saya nggak bicara tentang nggak fakta, makanya fakta ini disampaikan sehingga penting sekali. Hati-hati, hati-hati. Lebih baik kalau menyimpan yang tepat. Begitu Pak Arifin. Jadi saya terima kasih Pak Arifin, apa yang menjadi pendapatnya, terima kasih. Tapi yang jelas seperti itu. Jadi hati-hati Pak, rasa kehati-hatian ke asuransi memang benar. Jadi ini sebagai warning menurut Pak Zainal Arifin. Meskipun diatur ada BW, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Kementerian Keuangan, Pak 22, dan ada undang-undang, ini adalah merupakan bagian tentang persoalan-persoalan ketika kalau nggak kredibel akan dicabut izinnya dan sebagainya. Tapi bukan itu. Yang penting uang kembali. Masa uang nggak kembali hanya gitu aja? Nah ini yang menjadi satu punya sistemik. Kasihan. Kalau rampok ditembak dor. Kalau maling ditembak dor. Tapi kalau begini, kena berlindung pada undang-undang, ini yang sistemik. Oke, tadi iya nggak Pak? Benar ya Pak? Menurut pandangan saya begitu, sistemik ya, sistem. Nah, akhirnya berlindung ke seperti itu. Enak ya kalau gitu ya. Cak Bowo. Tadi kan Cak Bowo kan tadi bilang katanya ketika ada yang melanggar, gitu ya, entah itu masalah tidak bayar klaim atau mungkin keterlambatan pembayaran klaim asuransi, kan sanksinya juga salah satunya adalah di ban kan gitu kan, artinya di ban atau ban enak ya gitu, di ban terus apa dibekukan izinnya, terus bakal ditutup gitu kan, istilahnya kan kasarnya kan seperti itu. Nah, apakah juga plus diminta untuk mengganti secara perdata? Kecuali kalau di ban yang bertanggung jawab Kementerian Keuangan, itu kan BUMN katakanlah demikian. Apa Kementerian Keuangan bertanggung jawab? Padahal pidana itu tidak bisa diwakilkan. Pidana siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berbuat, kan begitu. Oke, kalau statusnya pilot, apa yang harus dilakukan? Kalau pilot ya otomatis uangnya nggak bisa seluruhnya, tapi harus pilotnya harus jelas. Siapa-siapa katakan di pilot, oke lah. Menghindari suatu persoalan pidana, itu bagus itu. Cerdik juga kalau pilot, tapi kan harus pilot benar-benar, kalau sudah pilot, ya tidak bisa lagi untuk mendirikan lagi, katakanlah ini asuransi yang ternama, kalau pilot, diguyu tuh. Ini punya pemerintah kok pilot, berarti kan nggak punya uang. Kredibilitasnya. Berarti nasabah aslinya emang nggak jelas ya, berarti udah pilot pasti sudah nggak bayar gitu ya. Kehati-hatian. Katanya Pak Zainal Arifin tadi hati-hati. Jadi kehati-hatian ini masyarakat nih, ini masyarakat. Gak main-main, masyarakat bisa tahu. Hati-hati. Makanya oleh karena itu penting sekali. Jadi hukum di mata bahwa tidak hanya untuk satu persoalan hukum saja, tetapi luas, universal ini. Jadi apa? Mengingatkan supaya nggak akan terjadi. Hati-hati. Semua itu harus kehati-hatian. Jangan hanyalah saya ini hanyalah jangan demo dan sebagainya, demo harus adanya pemberitahuan pada pemerintah. Itu enggak. Tapi kalau ini kan juga sama. Hati-hati. Hati-hati, kata hati-hati itu banyak, ya toh. Hati-hati kecopet, ya toh. Hati-hati yang lain-lain dan sebagainya, hati-hati itulah, hati-hatian itu luas. Jadi bentuknya demikian. Oke. Baik, ada lagi yang mau menanggapi atau gimana? Perlu saya tanyakan lagi Pak Bowo. Ya. Tadi Pak Bowo ya juga nyangkut masalah pasal 372, 378 ya kan? Ya. Tentang penipuan dan penggelapan. Ya. Nah, apakah masalah seperti itu? Ini kan kalau 372, 378 ini kan bisa dikatakan masih ringan ya, misal 378 ya, itu kalau ancamannya hanya sekitar 4 tahun. Begitu Pak Bowo ya? Iya. Ya, sekitar 4 tahun. Sedangkan ini kan merugikan uang publik, uang orang banyak. Apa enggak ada pasal yang lebih berat lagi? Begitu Pak Bowo? Oke, baik, terima kasih Pak Arifin. Monggo, silakan. Ya, itu adalah merupakan satu bagian dari persoalan yang harus dijawab. Ya. Kalau nggak dijawab berarti saya nggak bisa. Apakah nantinya ini
masyarakat nih, uang masyarakat, apa bisa nanti menjadi money laundry? Undang-undang money laundry. Jadi ini kan uang dari masyarakat, terus dibelikan A, B, C, D, ini bisa money laundry. Jadi bisa pencucian uang. Pencucian uang bisa menyangkut ke situ juga ya, ke arah situ ya. Baik. Iya, bisa pencucian uang. Money laundry berapa sih, Cak, ancaman hukumannya? Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Bagus tuh. Jadi bisa ke arah sana ya? Sana ya, tapi kalau ketahuan money laundry ya. Tapi memang uang masyarakat. Kalau tidak terbukti. Ya, itu baru bisa. Money laundry itu bisa saja. Itu ada 378, 372, 379 bisa. Jadi money laundry Undang-Undang 10 tahun 98 itu banyak sekali memang. Bentuknya luas ya. Pasal 1, 2, dan 3-nya itu kan luas. Jadi kalau bisa itu bisa. Tapi bentuknya money laundry bukan korupsi. Kalau korupsi itu memang pasal 31 99 diperbarui 20 2001. Ada pasal 2 dan 3. Jadi penyelenggara negara ada hubungannya dengan uang negara, APBN, APD, dan uang-uang lainnya yang berhubungan dengan keuangan negara, itu baru. Tapi ini rakyat, masyarakat, tidak bisa dikategorikan dengan adanya tindak pidana korupsi, tapi money laundry masih nyambung. Jadi tetap ada pembuktian terlebih dahulu ya? Iya. Jadi, bisa ke arah sana. Iya, PPATK jalan. Money laundry itu jalan lepas dari PPATK. Oke. Demikian. Baik. Sudah jawab, Bapak? Oke, terima kasih. Kita break sebentar ya. Iya. Pemirsa dan Cak Bowo juga, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap dihukum di mata Bowo. Salmon betina dipenuhi oleh telur dan warna kulit mereka yang terang menunjukkan kesiapan mereka dalam memilih pasangan hidup. Kini ikan salmon jantan tidak perlu melawan arus, tapi mereka membutuhkan rahang yang kuat dalam bertarung. Sementara para predator dapat datang dari laut maupun udara, ombak sendiri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Zona terendah yang terkena pasang kadang dinamai hold fast habitat. Jadi, kebun yang Keisha kunjungi kali ini namanya kebun hidroponik. Tempat menanam aneka sayuran loh, seperti rumah kaca ya. Ada selada merah, selada hijau, masih banyak lagi loh. Karena sirkuit ini berbentuk tidak hanya lurus, dalam arti bisa berbelok-belok maupun bulat oval. Jadi, polanya disesuaikan ya. Sirkuit yang dibuat Kak Danang ini memiliki lebar 12 cm, tinggi 6 cm. Salam otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari Dewan Juri. Meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan Dunia Kita, produksi VOA Indonesia di Washington DC. Walaupun biaya bulanannya tinggi, menurut Amir, jadi pengemudi taksi di Amerika lebih menguntungkan. Supir-supir taksi datang dari berbagai penjuru dunia ke kota-kota besar untuk mengumpulkan uang yang bisa dikirim ke negara asal. Freedom House, sebuah kelompok nirlaba, terkenal dengan laporan kebebasan global tahunannya. Sekarang mereka memberi penilaian mengenai kebebasan di Amerika. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi. Cak Bowo, kita sudah masuk ke segmen konsultasi hukum ya. Nah langsung kita lemparkan saja. Mungkin dari audiens yang ada di studio yang ingin bertanya, monggo konsultasi hukum silahkan. Ya. Monggo. Oke, monggo silahkan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jangan lupa nama ya Pak ya, Ya. dari mana? Oke. Saya atas nama Hengki. Ya. Asal masih tetap Beranjangan, Tambak Langon. Ini saya di Surabaya TV, mungkin di dialog atau hukum di mata Pak Bowo ini terus terang saya beberapa kali mengikuti ya. Ini saya mungkin
sudah beberapa warga yang datang juga ini. Ini menyampaikan satu permasalahan di luar topik hari ini. Ya, ini adalah masalah di tempat kita yang masih proses untuk di dalam persidangan. Terus terang ini saya sebagai warga Indonesia ini merasa kemerdekaan saya sendiri ini sudah dirampas. Terus terang ini untuk mungkin Surabaya TV ini dilihat oleh seluruh Jawa Timur. Warga di Branjangan atau Tambalangon sudah dirampas. Terus terang ini di dalam persidangan di PN itu saya menerima penetapan surat untuk penetapan PN ini baru hari ini yang saya terima dari pengacara kita. Itu satu penetapannya itu di saya itu sudah ditetapkan tanggal 2 April untuk konsinyasi. Ada yang di tanggal 19 April, 18 April. Ini penetapannya ini. Padahal penetapan ini kita baru terima informasi dari pengacara kita atau ahli hukum kita itu baru tanggal 15 Mei. Tetapi penetapannya sudah ada yang 2 April, ini. Nah, ini saya rasa ini kita ini ranahnya kalau mengikuti jalur hukum, kita terus terang ini kita dimanipulasi untuk mengenai prosesnya, termasuk yang sudah kita tahu jelas bahwa di pengadaan rumah pompa di Branjangan itu rumah pompa sudah jadi. Memang mungkin sekitar 30% atau 30 atau 40%-an itu untuk hanya tutup pintu airnya aja yang kurang. Beberapa pintu air yang belum terrealisasi untuk pembangunannya. Tetapi rumah pompa dan bangunannya itu sudah jadi. Tapi berapa 1 bulan ini ada pembangunan lagi, nggak tahu pembangunan apa itu di situ, di samping rumah pompa. Di situ rumah pompa itu sudah dari SK Gubernur itu 8.100, itu luasannya di tempat kita yang saya tahu, mungkin Pak Bowo juga lihat kondisinya di sana, itu melebihi 8.100 dari SK Gubernur, SK Wali Kota, pertama SK Wali Kota, itu permintaannya 8.100. Sedangkan rumah pompa dan luasannya di daerah rumah pompa itu sudah melebihi 8.100. Nah, kita warga ini terus terang meminta kejelasan. Terus terang memang di sana ada beberapa proyek, tapi saya nggak berbicara di situ proyek apa yang semestinya yang bisa dibuka. Tetapi yang saya menjadikan pertanyaan, rumah pompa dengan SK yang sudah ada, itu sudah terrealisasi, tetapi kenapa meminta rumah tempat tinggal kita, dan sekarang dikonsinyasi penetapannya sudah ditetapkan. Ini ranahnya hampir sama di Jakarta ini, Pak Bowo mungkin Ibu, mungkin ini hampir sama yang di Jakarta ini. Kita ini yaitu kalau untuk kepentingan satu atau beberapa ini bukan tendensi ada hal yang di luar kepentingan umum. Ya ini memang prosesnya ini warga ini merasa tertekan gitu, ditekan terus gitu. Padahal kita ini kalau mau pembangunan ini untuk kepentingan umum, kita mau warga Branjangan, warga Tambak Wilangon Timur atau Tambalangon mau, kita mau diskusi. Kita sudah sebelum kita konsinyasi, penetapan konsinyasi atau penetapan harga, waktu itu tanggal 27 Maret, itu kita melakukan hearing di DPR. Itu kita mau musyawarah dengan PU. Tetapi PU tidak mau datang. Malah sekarang dari 1 tahun lebih baru diranakan kepada konsinyasi. Saya jadi tanda tanya Pak Bowo ini, kenapa ya PU itu 1 tahun kurang ya, atau 1 tahun kurang itu
dia baru melakukan konsinyasi. Ada apa itu? Apakah itu sudah benar melakukan konsinyasi? Yang menurut saya itu kita ini maunya komunikasi, musyawarah secara terbuka untuk kepentingan apa dan apa seperti apa. RT RW-nya jelas, kita itu diberitahu, tapi kenapa kita hanya diranakan seperti ini Pak Bowo? Mungkin dari saya, terus terang saya sebagai warga Indonesia, terus terang di sini kebebasan saya, kemerdekaan saya, mau ya mungkin pemerintah di Surabaya memang seperti ini niatnya, mau mengambil hak kita serta-merta. Mungkin itu aja dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Hengki. Ya, monggo dijawab dulu Cak Bowo. Ya, terima kasih Pak Hengki ya. Ya. Saya tahu persis bahwa sebetulnya orang nggak ngerti hukum itu dibodoh-bodoh hukum. Padahal apa yang disampaikan oleh Pak Hengki dan saya sudah di lokasi bahwa ada SK itu sudah selesai. 8.100 itu sudah ada pompa jadi dan pompanya itu mangkrak juga enggak ada efektif. Pompanya enggak ada efektif, mangkrak. Kok bisa mau lagi, mau merubah lagi, mau bongkar lagi, mau tentang proyek lagi lah. Apakah proyek ini untuk apa sebetulnya? Jadi saya tanda tanya. Jangan-jangan nanti untuk investor yang lain. Saya kurang ngerti. Tapi yang jelas ini SK-nya sudah selesai. Tapi tidak boleh dia harus buat SK lagi. Kalau nggak buat SK lagi tidak bisa. Nah, apalagi pengadilan nggak tahu jika SK ini sudah ada tapi konsinyasi aja. Pokoknya konsinyasi tetapkan disahkan. Nah, padahal ini belum apa-apa kan masyarakat menolak konsinyasi kan boleh. Nah, oleh karena sampai di PT UN sampai sudah terkuak bahwa SK-nya itu adalah satu. Kalau buat SK ya ada SK lagi, tadi SK satu itu maksudnya sudah ada, tapi ada perbaikan dan sebagainya nggak bisa. Nah, oleh karena itu sudah ketahuan sebetulnya. Nah, dari situlah itu adalah penyelundupan hukum, manipulasi hukum. SK ini sudah selesai 8.100, mau nyapel lagi yang mana SK-nya belum ada. Tahu ya? SK yang sudah ada ini disaut lagi. Jadi katakanlah kalau saya dipakai sebagai salah satu untuk yang lainnya. Seperti ini loh, SK yang katakanlah ya 8.100 mau bongkar lagi yang ada hubungannya di pinggir-pinggirnya ini nggak berlaku. Makanya kalau buat SK itu yang benar, jangan sampai orang ditakut-takuti, diintimidasi dan orang-orang nggak ngerti baru ketika terkuak baru ini baru ketahuan. Nah itu ketahuan apa? Yang memberitahu adalah keputusan dari hakim PT UN. Jadi itu keputusan adalah keputusan yang menurut pandangan saya otentik itu, nggak main-main. Jadi sudah tahu PT UN bahwa ini sudah nggak berlaku lagi. SK yang ada yang disampaikan oleh Pak Hengki nggak berlaku. Dan yang dikonsinyasi bukan SK itu sebetulnya. SK yang sudah jadi, maka dia tahu, pengadilan tidak tahu apa-apa, nah terus diajak untuk menjadi persoalan yang begitu sebetulnya. Nah inilah sifat dari satu tujuan sehingga orang nggak tahu hukum malah tahu ya, malah dijajak oleh hukum. Nah makanya, tapi jangan begitulah. Yang namanya asas fiksi itu ya, ya jangan semena-mena jadi sebagai pemain KPU itu, jangan semena-mena lah. Kenapa? Karena SK-nya satu, malah begini kalau bisa dikonsinyasi sehingga nanti pengadilan bisa membongkar itu. Lah alhamdulillah akhirnya ketahuan, maka mungkin saja ada upaya bahwa nanti menunjukkan bahwa ini sebetulnya SK-nya sudah mati. Jadi nantinya bisa saja putusan dari PT UN itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Demikian Pak Hengki ya. Jadi Ain Malut itu tadi gini, jadi nggak ada SK yang dua kali. SK ini sudah selesai gitu ya. Nggak bisa dijadikan SK yang lain. Terus yang tadi penetapan konsinyasi sudah tanggal 2 April gimana? Ya itu 2 April, tapi belum diterima, menolak kan. Masih ada upaya hukum, makanya nggak bisa apa-apa. Karena sudah ketahuan. Iya. Baik. Demikian Pak Hengki. Kalau nggak tahu ya bablas sebetulnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Hengki. Ada lagi mungkin yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya? Monggo juga, silahkan. Oke. Mari Ibu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ari dari Beranjangan. Ya. Mungkin saya cuma mau menambahi tadi dari keterangan Mas Hengki. Kalau memang proses pengadaan tanah di tempat kami memang prosesnya seperti yang dibilang oleh Pak Bowo. Di mana undang-undang yang harusnya berlaku dalam pengadaan tanah. Kami sebagai warga yang sekiranya buta akan hukum diperlakukan kalau kami harus menerima keputusan undang-undang itu secara sepihak.
Jadi kayak seperti apa? Setelah penetapan ganti rugi, itu kan ada proses 14 hari setelah itu. Kalau memang menolak dan lain sebagainya. Di situ kami pun tidak mengerti jalur yang harus ditempuh untuk menggugat ganti rugi atau seperti apa. Memang dari awal untuk pengadaan tanah ini kami warga tidak diikut sertakan. Dalam artian untuk penetapan lokasi, kemudian dana proyek dan lain sebagainya kami tidak diikut sertakan. Jadi ujuk-ujuk langsung diajak konsultasi publik, kemudian ada penetapan ganti rugi. Sudah di 2 proses itu aja, dan kita harus nggak mau harus melepaskan hak milik kami ke pemerintah secara sepihak. Di situ kami merasakan kita tertindas oleh pemerintah kota. Kita tidak dimanusiakan seperti itu. Di sini kami memang hanya ingin pemerintah kota duduk bersama, terus mendengarkan keluh kesah kami, kemudian mencari jalan tengah yang terbaik, seperti itu. Tidak di pengadilan seperti sekarang yang harus ditetapkan konsinyasi, mau nggak mau ya harga seperti itu. Karena kami menilai harga yang disodorkan oleh pemerintah 1.800.000 untuk tanah saya, itu saya cari di mana-mana tidak ada harga segitu. Untuk di dalam Surabaya ya Mbak ya, karena saya juga kerjanya di sini, di daerah sana, di dekat rumah saya. Untuk cari tanah dengan harga seperti itu tidak ada. Terus kami harus cari di mana, seperti itu. Jadi serta-merta pemerintah memutus semua mata pencaharian, pendidikan anak saya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi saya ketemu dengan Pak Bowo ini, saya terima kasih sekali karena warga Meranjangan tahu akan hukum seperti itu. Jadi nanti kalau ada proses lagi yang seperti ini, mereka sudah melek hukum gitu loh. Memang caranya salah dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit kami tahu seperti itu. Jadi saya terima kasih sekali sama Pak Bowo. Seperti itu aja Mbak. Makasih. Terima kasih Mbak Ari. Iya, Mbak Ari ini masyarakat ini berarti Mbak Ari sudah memberikan suatu komentar, memberikan suatu pernyataan dan memberikan suatu edukasi pada masyarakat yang menjadi satu persoalan yang saya jawab. Satu, kuburan, ya enggak? Tanah kuburan itu murah, tapi kalau tanah Surabaya tidak ada, masa begitu. Kelewatan benar pemerintah kota itu, kelewatan kalau segitu. Kalau dikira otomatis saya menolak, apalagi kalau pada upaya sampai sekarang sudah kasasi. Ya, dikarenakan memang ini menjadi satu persoalan, namun sekarang mulai hukum dikarenakan apa? Dikarenakan kalau tentang masalah konsinyasi itu ada hubungannya. Sekarang bicara Perma nomor 2 tahun 2016, tapi dia menggunakan Perma nomor 3 tahun 2016. Artinya 1 bulan selesai, baru sekarang diajukan ke kasasi. Nanti bagaimana Hakim Agung nanti menilai ketika ini tidak sesuai dengan harapan. Mungkin saja sekarang di NU, tapi NU itu sebetulnya 50-50. Jadi yang dimaksud 50-50 itu hakim itu secara naluri dia memenangkan oleh masyarakat, dikarenakan menunjukkan bahwa SK-nya wali kota sudah tidak punya kekuatan hukum berlakunya dikarenakan sudah meninggal, mati gitu loh, expired di dalam pertimbangannya. Satu sisi gugatan di NU, jadi sepertinya 50-50 juga dipakai sebagai satu alat bukti di pengadilan. Loh, pengadilan ini loh SK-nya itu loh sudah tidak sesuai kok dipakai konsinyasi, demikian. Itu hanya sebagai tambahan tadi ya. Berarti ada secercah harapan istilahnya seperti itu ya. Mudah-mudahan tahu dari tahu nanti itu dipakai sebagai salah satu legal opinion atau pemberitahuan pada pengadilan ini loh, konsinyasi salah. Ini SK-nya sudah tidak bisa diuntukkan konsinyasi, tapi kecepatan itulah. Sebetulnya kecepatan, maka dengan demikian tidak boleh ya. Seperti itu ya. Kalau itu pengadilan itu hanya untuk keadilan, dan itu pemerintah itu sebetulnya harus ada kesepakatan dulu pada masyarakat. Masyarakat tidak sepakat atau langsung dikonsinyasi. Ya kan? Dan itu pun bangunannya sudah selesai. Kecuali bangunannya jalan. Saya lihat bangunannya macet. Saya ke sana macet. Dan rumah pompa itu nggak efektif. Nggak efektif dalam arti nggak digunakan apa sebetulnya, nggak ada. Ya itu nggak ada banjir kok. Kecuali banjir di mana nggak ada. Apakah itu hanyalah untuk kepentingan investor atau apa? Saya mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Demikian ya Mbak Ari ya. Terima kasih Mbak Ari ya. Terima kasih Mbak Ari. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, silakan.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf disebutkan namanya dulu. Nama saya Abdul Rosid dari Beranjangan. Bapak Abdul? Abdul Rosid. Abdul Rosid, baik. Yang saya tanyakan, ya, kalau ini untuk pembangunan untuk proyek pemerintah, kenapa pelaksanaannya tuh kok door to door? Maksudnya? Apa ini emang untuk pemerintah, apa untuk pribadi? Door to door gitu. Iya. Door to doornya seperti apa ya? Ya didatengin di rumah-rumah. Ketika itu ya. Ya, surat sosialisasi kosongan, kasih surat itu tadi kosongan. ya? Terus Oke. harga rumah itu juga nggak sama. Di rumah saya sendiri itu dihargain 900 juta sama toko. Ibu saya usaha di sana kan agen toko. Ya. Terus 2 lantai rumah saya. Terus sebelah saya itu 4 meter lebar, panjang 11. Kenapa harganya bisa 619? Kalau rumah ibu saya 8 meter, panjang 11. Kok beda jauh harganya. Terus ada lagi dekat jalan raya harga 1.900.000-an. Terus yang di pinggir sungai ada yang 2.050.000. Oke. Nah, kok harganya kok selisih beda jauh. Terus yang dekat jalan raya harganya kok malah murah. Yang pinggir sungai malah ada yang mahal. Di situnya kita apa ini unsur proyek pemerintah apa untuk pribadi? Oke, baik. Nah, Terima di situ kasih. saya ngambang. Oke, terima kasih. Terus pemerintah sama rakyat kok gini? Ya. Ya saya kepada wali kota, terutama Bu Risma, tolong perhatikan rakyat kecil ini. Oke. Saya juga berterima kasih sama Pak Bowo. Ya. Udah bantu warga Beranjangan. Terima kasih Pak Bowo. Ya. Udah, Baik, Assalamualaikum. terima kasih Pak Abdul Rosid. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa itu namanya bahasanya slip. Oh. Suman-sumun. Oh. Kok begitu? Kalau umum, untuk kepentingan umum kenapa door to door? Ada apa? Apa ada udang di balik batu? Apakah udang di balik rempeyek? Apakah ada udang di balik jemblem? Oh, baru ya ini ya. Udah di balik jam itu baru. Nah itu slip. Kalau itu memang keputusan ada untuk kepentingan umum ya fair, ada selip, door to door dan sebagainya, gitu. Jadi dipertanyakan gitu ya Loh, maksudnya. tadi curiga itu loh. Ya. Tadi curiga loh, kok curiga? Pak Bo, kenapa kalau itu memang untuk kepentingan umum kok selip? Oke. Suman-sumun. Wes. Belajar ini untuk kepentingan ini buka. Ya. Di forum yang bebas ini loh untuk kepentingan gitu. Iya. Banyak begitu. Jadi pemerintah jadi malu. Ya. Kan nggak benar. Kalau door to door, ya toh? Kayak kampanye aja. Kalau kampanye sekarang nggak door to door, berarti apa? Ini proyek yang gelap ini berarti. Kok peteng-peteng ya? Senang peteng-peteng ya? Ya memang kuntilanak. Oh, oke. Ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih ya Pak Abdul Rosid. Oke. Sepertinya sudah habis nih waktunya Cak Bowo. Nah, mungkin dari Cak Bowo sendiri ada yang perlu disampaikan mungkin kaitannya juga dengan topik yang tadi ya. Ya, topik oleh karena itu hati-hati untuk asuransi, apalagi investasi dan sebagainya. Ya. Jadi kita nggak usah bicara masalah ini adalah BUMN dan sebagainya. Ini ada ini ternyata hasilnya juga ketika dia ada hubungannya sampai silakan diproses hukum lah. Berarti dia tahu. Jadi kalau dia itu berdiri di dalam undang-undang atau berdiri pada undang-undang sehingga nantinya masyarakat akan terkibuli, akan terkecoh, maka dia itu adalah sebagai warning, hati-hati. Sehingga apapun bentuknya hati-hati. Jangan sampai nanti terkecoh sehingga nantinya akan menangis hatinya. Akhirnya menjadi tangisan hati. Hati-hati. Meskipun hati menangis, akhirnya proses. Uangnya nggak bisa keluar. Itulah, hati-hati ya. Maka dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Ya, ini ada sebagai warning kenapa? Karena hukum di mata boy itu untuk memberikan suatu pencerahan. Suatu masyarakat tidak tahu jadi tahu. Karena apapun diatur oleh hukum. Kita bangun diatur oleh hukum, lahir diatur oleh hukum, sampai meninggal diatur oleh hukum. Ya toh? Nah,
Oleh karena itu penting sekali kita itu untuk bicara masalah hukum dan ngerti masalah paham tentang melek hukum. Kalau sudah melek hukum, sampai tidak akan terkacau dan sebagainya. Justru seringkali sosialisasi ini sebetulnya saya ini sangat apa ya? Sebetulnya pemerintah itu adalah pemerintah, kejaksaan, pengadilan ini memberi sosialisasi, tidak pernah. Sebetulnya itu bagian, tapi kenapa? Kok hukum di mata boh? Dikarenakan apa? Saya ikhlas, tawakal, sehingga dengan keikhlasan itu nantinya saya tidak minta apa-apa. Cuma hanyalah minta supaya saya sehat, hanya itu aja. Kalau sehat bisa membantu banyak orang. Iya dong, iya enggak? Betul, amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berpuasa ya. Kita sudah sebentar lagi mendekati Idul Fitri juga. Yang salah katakanlah ya mohon maaf ketika ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Baik tidak sengaja atau tidak sengaja semua ya. Instansi apapun saya juga mengucapkan dikarenakan ini adalah hari Ramadan, hari suci, jadi permintaan maaf dan sebagainya. Nah, khususnya dengan khusus ini sekali ya, khususon pada warga Beranjangan supaya alhamdulillah sekarang tenang, nggak seperti dulu ya. Kalau dulu nggak tenang, rumahnya mau dibongkar sama wali kota. Iya, oke, alhamdulillah sudah dibantu sama Pak Bowo. Amin, Ya. amin, amin. Ibu terima kasih ya. Cak Bowo tadi sudah memberikan edukasi kepada kita semua. Ya, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga memberikan banyak manfaat tentunya. Nggak cuma untuk audiens yang ada di sini saja, tapi juga pemirsa yang ada di rumah. Mestinya begitu ya. Iya, soalnya ditunggu sudah. Iya. Makanya ada pertanyaan siapa audiensnya yang tanya supaya namanya. Kenapa? Yang nonton nggak satu orang, dua orang. Betul, betul. Oke. Sampai nggak kedip-kedip ya. Soalnya apa? Cakep nggak? Oh ya, cakep. Cakep ya. Ini nonton Mas Bowo cakep. Oke, siap-siap. Oke. Ya, terima kasih ya Cak Bowo ya. Dan oke. pemirsa, demikian Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.